Kalena dhamma sawanang etammang kalamuttamang. Kini kita masuk pada video kelima dari pembacaan buku Ini Pun Akan Berlalu, Ajahn Chah. Judul asal Everything Rises, Everything Falls Away. Penghimpun dan penerjemah Thai Inggris Paul Breiter, penerjemah Inggris Indonesia Nafta S. Meka, penyunting Handaka Wijananda, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama November 2010. Video kelima pembacaan buku Ini Pun Akan Berlalu berisi bagian keempat, yaitu Anatta, Tiada Diri, yang memiliki 5 subbab, yaitu 23, Berlatih seperti 4 unsur, 24, Gelap Batin, 25, Bukan kita, bukan milik kita, 26, Jangan jadi Buddha, 27, Gigiku, bantalku, kelapaku. Baiklah, kita mulai pembacaan bagian keempat, Anatta, Tiada Diri, buku Ini Pun Akan Berlalu, Ajahn Chah. 23. Berlatih seperti 4 unsur. Seseorang kota mungkin senang makan jamur. Dia bertanya, dari mana jamur berasal? Dan seseorang memberitahunya, mereka tumbuh di tanah. Maka ia membawa sebuah keranjang dan pergi berjalan ke pedesaan, berharap jamur akan berjajar di sisi jalan agar bisa ia petik. Namun ia berjalan dan berjalan, mendaki bukit dan menyusuri ladang, tanpa melihat jamur apapun. Seorang penduduk desa telah pergi memetik jamur sebelumnya, dan ia tahu di mana tempat untuk mencarinya. Ia tahu bagian mana dari hutan yang harus dituju. Namun orang kota hanya memiliki pengalaman melihat jamur di piringnya. Dia dengar jamur tumbuh di tanah, dan dia pikir jamur mudah ditemukan. Namun ternyata tidak demikian. Melatih batin dalam samadhi, kestabilan meditatif juga sama. Kita pikir itu akan mudah. Namun ketika kita duduk, kaki kita sakit, punggung kita sakit, kita merasa lelah, kita merasa panas dan gatal. Kemudian kita mulai merasa kecil hati, berpikir bahwa samadhi sama jauhnya dari kita seperti langit dengan bumi. Kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan merasa kewalahan oleh kesukaran. Namun jika kita bisa menerima beberapa latihan, samadhi akan menjadi lebih mudah sedikit demi sedikit. Ketika kita masih pemula, latihan samadhi memang terasa sulit. Apapun sulit kalau kita tidak tahu cara melakukannya. Namun dengan melatihnya, ini bisa berubah. Sesuatu yang bisa berguna pada akhirnya bisa mengatasi dan melampaui hal yang tidak berguna. Kita cenderung menjadi lemah hati ketika kita berjuang. Ini adalah reaksi normal, dan kita semua melalui hal ini. Jadi adalah penting untuk berlatih selama beberapa lama. Ini seperti membuat jalan menembus hutan. Pada awalnya jalannya kasar, disertai banyak rintangan. Namun dengan kembali ke jalan itu lagi dan lagi, kita membersihkan jalan itu. Setelah beberapa lama, kita telah menyingkirkan ranting dan tunggul yang menghalangi, dan tanah menjadi padat dan rata untuk dijalani menembus hutan. Seperti inilah kalau kita melihat batin. Dengan terus berlatih, batin menjadi terang. Buddha dan murid-muridnya dahulunya adalah makhluk-makhluk biasa. Namun mereka mengembangkan diri mereka melalui tahapan-tahapan pencerahan. Mereka melakukan ini melalui latihan. Apa nasihat Buddha mengenai bagaimana melatih meditasi? Ia mengajar untuk berlatih seperti tanah, berlatih seperti air, berlatih seperti api, berlatih seperti angin. Berlatih seperti benda-benda purba. Segala sesuatu yang menyusun kita, unsur padat tanah, unsur cair air, unsur hangat api, dan unsur gerak angin. Jika seseorang menggali tanah, tanah tidak terusik. Tanah bisa dicangkul, dibajak, dan diairi. Benda-benda jelek bisa dikubur di dalamnya. Namun tanah tetap tidak acuh. Air bisa dididihkan atau dibekukan atau digunakan untuk mencuci sesuatu yang kotor. Air tidak terpengaruh. Api bisa membakar benda-benda yang indah atau harum atau yang jelek dan bau. Ini tidak masalah bagi api. Ketika angin bertiup, angin mengembus segala macam hal.
segar dan busuk, tanpa peduli. Buddha menggunakan perumpamaan ini. Gugus yang merupakan diri kita hanyalah pertemuan bersama unsur tanah, air, api, dan udara. Jika Anda mencoba menemukan sosok sejati di sana, Anda tidak bisa menemukannya. Hanya ada kumpulan unsur-unsur ini. Namun sepanjang hidup Anda, kita tidak pernah berpikir untuk memisahkan mereka seperti ini untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Kita hanya berpikir, ini aku, ini milikku. Kita selalu melihat setiap hal dalam kacamata diri, tidak pernah melihat bahwa hanya ada tanah, air, api, dan udara. Namun Buddha mengajar dengan cara ini. Ia bicara mengenai 4 unsur dan mendorong kita untuk melihat bahwa inilah kita yang apa adanya. Ada tanah, air, api, dan udara. Tidak ada orang di sana. Renungi unsur-unsur ini untuk melihat bahwa tidak ada makhluk atau individu, namun hanya tanah, air, api, dan udara. Ini dalam bukan? Ini kedalaman tersembunyi. Orang akan mengamati, namun mereka tidak bisa melihatnya. Kita terbiasa berpikir dalam kacamata diri dan orang lain setiap saat. Jadi meditasi kita masih tidak benar-benar dalam. Meditasi tidak mencapai kebenaran dan kita tidak melampaui segala sesuatu sebagaimana tampaknya. Kita tetap tersangkut dalam kesepakatan-kesepakatan dunia, dan tersangkut dalam dunia berarti tetap berada dalam lingkaran perubahan, mendapat dan kehilangan segala sesuatu, mati dan lahir dan mati, menderita di alam kebingungan. Apapun yang kita dambakan dan cita-citakan tidak benar-benar berjalan sesuai yang kita inginkan, karena kita melihat segala sesuatu dengan keliru. Dengan cengkraman kelekatan seperti ini, kita sungguh masih sangat jauh dari jalan Dhamma yang sejati. Jadi mari kita berlatih mulai sekarang juga. Praktik Dhamma kita seharusnya membawa kita melampaui duka. Jika kita tidak sepenuhnya melampaui duka, maka kita setidaknya mampu melampauinya sedikit sekarang, saat kini. Misalnya, ketika seseorang berkata kasar kepada kita, jika kita tidak marah, kita telah melampaui duka. Jika kita marah, kita belum melampaui duka. Ketika seseorang bicara kasar kepada kita, jika kita merenungi Dhamma, kita akan melihatnya hanya seperti gundukan tanah saja. Oke, dia mengkritik saya. Ia hanya mengkritik segunduk tanah. Satu gundukan tanah mengkritik gundukan tanah lainnya. Air mengkritik air, udara mengkritik udara, api mengkritik api. Tapi jika kita benar-benar melihat segala sesuatu dengan cara ini, maka orang lain mungkin akan menyebut kita gila. Dia tidak peduli apapun, dia tak punya perasaan. Ketika seseorang mati, kita tidak akan menjadi sedih dan menangis, dan mereka akan menyebut kita gila. Ini benar-benar kembali ke latihan dan menyadari bagi kita sendiri. Melampaui duka tidaklah bergantung pada pendapat orang lain mengenai kita, namun pada keadaan batin kita sendiri. Jangan pedulikan apa yang akan mereka katakan. Jika kita mengalami kebenaran oleh kita sendiri, maka kita bisa berdiam dengan mudah. Ketika kesulitan terjadi, renungi Dhamma. Pikirkan apa yang diajarkan pemandu spiritual Anda. Mereka mengajari Anda untuk melepas, untuk memiliki disiplin dan pengendalian diri, meletakkan segala sesuatu. Mereka mengajari Anda untuk berjuang dalam cara ini untuk memecahkan masalah Anda. Dhamma yang Anda pelajari hanyalah untuk memecahkan masalah-masalah Anda. Masalah-masalah macam apa yang akan kita bicarakan? Bagaimana dengan keluarga Anda? Apa Anda punya masalah di sana? Ada masalah dengan anak, pasangan, sahabat, atau pekerjaan Anda? Semua ini kadang mengakibatkan Anda sakit kepala, bukan? Ini adalah masalah yang sedang kita bicarakan. Ajaran memberitahu Anda bahwa Anda bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan Dhamma. Kita telah terlahir sebagai manusia. Seharusnya mungkin untuk hidup dengan batin bahagia. Kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan tanggung jawab kita. Jika segala sesuatu menjadi sulit, kita berlatih ketahanan. Mendapatkan penghidupan dalam jalan yang benar adalah salah satu jenis latihan Dhamma. Praktik hidup etis, bahagia dan selara seperti ini sudah cukup baik. Namun kita biasanya mengambil kerugian. Jangan mengambil kerugian.
Jika Anda pergi ke sebuah pusat pelatihan atau wihara untuk bermeditasi, kemudian pulang dan bertengkar, itulah kerugian. Anda dengar apa yang saya katakan? Berbuat ini hanyalah kerugian. Ini berarti Anda tidak melihat Dhamma, bahkan hanya seperti kecil pun tidak ada untungnya sama sekali. 24. Gelap batin. Ajahn Chah memegang cermin. Seorang mantan biarawati menceritakan kisah pertemuan pertamanya dengan Ajahn Chah ini. Setelah banyak mendengar mengenai Ajahn Chah, ia pergi menemuinya di Wihara Hampstead saat Ajahn Chah berada di London pada tahun 1979. Ajahn Chah bertanya apakah ia berlatih meditasi, dan ketika biarawati ini mengatakan bahwa ia telah mengikuti beberapa retret, Ajahn Chah bertanya mengenai pemahamannya tentang anatta. Saya mulai bicara, dan saya sampai ke penjelasan yang panjang dan rumit ini. Saya terus bicara mengenai ketiada dirian. Dan ketika saya bicara, saya merasa sensasi diriku menggembung seperti balon, katanya. Ketika ia selesai bicara, Ajahn Chah mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Thai. Apa yang beliau katakan? Tanya biarawati ini. Beliau berkata bahwa Anda sangat gelap batin, jawab sang penerjemah. Namun, alih-alih merasa direndahkan, perempuan muda ini tertarik oleh cinta kasih Ajahn Chah yang nyata terlihat ketika ia mengucapkan kata-kata ini. Dan ia akhirnya pergi ke Thailand untuk ditahbiskan oleh Ajahn Chah. 25. Bukan kita, bukan milik kita. Secara tradisi, hari per-4 bulan dianggap oleh umat Buddha sebagai hari praktek atau hari monastik, yang di dalamnya perumah tangga melewatkan 1 hari di wihara untuk mendapatkan pengajaran dan latihan. Ini adalah tradisi Buddhis kuno. Leluhur kita membagi 1 bulan menjadi 26 hari untuk kehidupan rumah tangga dan 4 hari untuk praktek monastik. Kehidupan rumah tangga mendapat jatah hari lebih banyak. Mendapat kesempatan untuk berlatih Dhamma adalah penting bagi kita. Buddha berkata, siang dan malam berlalu tiada henti. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Ia ingin kita tidak menjadi pelupa dan sembrono. Jadi ia mengingatkan kita mengenai hari-hari yang berlalu. Dan ini bukan sekedar hari-hari berlalu. Hidup kita pun berlalu. Kita senantiasa menua, senantiasa menjadi lebih tua, dan kemudian suatu hari hidup kita akan berakhir. Jadi Buddha mengajukan pertanyaan ini. Siang dan malam berlalu tiada henti. Seberapa baik kita menggunakan waktu kita? Buddha menegur kita berulang kali untuk merenung saat ini juga. Dari mana kita datang? Mengapa kita datang? Siapa yang membawa kita kemari dan terus memimpin kita? Apakah kita tahu berapa tahun atau bulan kita akan hidup? Ketika kita meninggalkan dunia ini, kemana kita pergi? Ketika kita merenungi berlalunya siang dan malam, kita akan senantiasa merenungi pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika kita memang memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut terus-menerus, kita akan jadi sadar bahwa kehidupan manusia tidaklah panjang. Dari anak-anak, kita menjadi dewasa dan kemudian tiba-tiba kita tua. Peralihannya terjadi setiap hari. Jika kita melihat ini, kita akan menaruh perhatian serius terhadap hidup kita dan perbuatan kita. Sehingga para leluhur kita membuat tradisi menyisihkan 4 hari dalam sebulan sebagai hari-hari monastik. 26 hari adalah hari perumah tangga, untuk melakukan pekerjaan duniawi dan mencari nafkah. Setelah mengurusi bisnis, Anda punya 4 hari lainnya untuk pergi ke wihara atau pusat dhamma dan retret. Di sana Anda bisa mendengar ajaran dan mendapat berbagai ide. Ketika Anda berada di rumah, semua yang Anda dengar dan pikir adalah, ini kita, itu milik kita, semuanya adalah kita dan milik kita. Anda tidak pernah mendengar siapapun mengatakan, tidak ada yang milik kita. Tapi ketika Anda datang ke wihara dan mendengarkan ceramah, sang ajan akan mengatakan, ini bukan kita, itu bukan milik kita. Hei, apaan itu? Anda akan terheran-heran. Mengapa mereka bilang seperti itu? Semua ini jelas-jelas milikku. Aku bekerja keras bertahun-tahun untuk mengumpulkan semua ini. Apakah guru itu bohong? Mengapa ia bilang ini bukan kita? Itu bukan milik kita. Pada mulanya, Anda tidak tahu apa maksudnya. Anda tidak tahu apa yang harus dipercayai. Anda selalu memiliki gagasan dalam batin bahwa ini aku, hal-hal ini milikku. Tapi kapanpun Anda datang ke wihara,
Anda terus mendengar hal yang sama. Ini bukan kita, itu bukan milik kita. Pertentangan terus berlangsung. Dunia dan dhamma bertentangan. Dunia tidak akan menyerahkan sudut pandangnya. Ini kita, semua ini milik kita. Tapi para ajan terus memberitahu Anda, ini bukan kita, semua ini bukan kita. Setelah beberapa lama, setelah mendapatkan pengingat ini secara teratur dan melihat pengalaman Anda bisa mulai mendapatkan wawasan terhadap sesuatu sebagaimana adanya, dan pemikiran Anda akan berubah. Kemudian Anda akan menyadari bahwa apa yang telah para ajan beritahukan kepada Anda adalah benar. Namun jika Anda hanya datang sesekali, kemudian Anda mendengar satu hal di wihara, dan segera setelah Anda kembali ke rumah, Anda akan mendengar dan memikirkan hal yang lain lagi. Pergulatan dan ketidaksesuaian pun terus berlangsung. Akan perlu waktu yang lama pergi dan pulang untuk melihat kebenaran dan meneguhkan batin Anda. Anda harus melewati ini, mengalami kebingungan akan siapa yang berkata benar. Namun dengan terus memikirkannya secara menyeluruh dan bermeditasi mengenainya, Anda bisa mulai melihat dengan jernih. Mendengarkan dhamma memiliki nilai seperti ini. Seiring waktu, ajaran meresap, dan Anda mulai menyelidiki dengan tulus dan tekun. Dengan belajar mengenai kelemahan dunia, menjadi sadar akan penuaan, Anda mulai memasukkan dhamma ke dalam hati. Kebanyakan orang menolak mendengar hal-hal ini pada awalnya. Namun setelah beberapa lama, kita bisa berubah pikiran. Kemudian kita menyadari bahwa ajaran itu benar. Apa yang disebut milik kita hanyalah sebuah kesepakatan. Apa yang kita sebut aku juga hanya kesepakatan. Perhatikan barang-barang yang Anda miliki di rumah. Apakah ada barang yang pernah rusak atau hilang? Apakah barang-barang itu berubah? Ini adalah contoh untuk membantu Anda melihat. Jika mereka adalah milik Anda, mengapa mereka tidak mematuhi apa yang Anda katakan kepada mereka? Dan jangankan kepemilikan eksternal ini, bagaimana dengan tubuh Anda sendiri? Mengapa Anda jatuh sakit? Jika Anda benar-benar adalah pemilik tubuh Anda sendiri, mengapa Anda membiarkan tubuh jatuh sakit? Tubuh ini hanyalah tanah, air, api, dan udara. Namun setelah terlahir ke dalam tubuh ini, kita benar-benar mempercayai mereka adalah milik kita. Sehingga kita selalu bergulat dengan mereka, dengan fenomena-fenomena yang tidak tetap ini. Namun tidak mungkin kita bisa menang. Kita selalu menemui kekalahan, dan pada akhirnya kita terpisah dari mereka. Kita tidak bisa menawar waktu kematian kita, dan kita tidak bisa mengatakan, biarlah anak-anakku tumbuh besar dulu, biarlah aku menghasilkan sejumlah uang dulu. Anda tidak bisa melakukan itu. Ketika waktunya tiba, itulah dia. Namun bagaimana dengan keluargaku? Siapa yang akan menyokong pasanganku dan anak-anakku? Siapa yang akan merawat orang tuaku? Tidak ada gunanya. Kematian tidak menanyai Anda terlebih dahulu mengenai hal-hal ini. Jika kita memikirkan ini, kita akan mendekati dan memasuki dhamma dengan sesungguhnya. Ini seperti melihat ular beracun, seperti kobra yang datang merayap. Ular itu memiliki banyak racun, dan jika kita tidak mengetahui apa itu atau tidak melihatnya, kita tidak akan waspada terhadapnya, dan kita mungkin menginjaknya dan dipatuk. Kita tahu kobra itu apa. Kita tahu dia beracun. Ketika kita melihat seekor kobra datang, kita mengenalinya dan tidak mendekatinya. Kita menjaga jarak aman, maka kita tidak akan celaka. Sekalipun ular itu beracun, kita tidak akan terpengaruh. Kita meninggalkannya dan melindungi kita sendiri. Racunnya masih ada di sana, namun seakan tidak ada, dan kita tidak harus menderita. Seperti ini, kita mengenali apa yang membahayakan, dan kita menjauh darinya. Badan dan batin adalah jenis ular beracun itu sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan ini? Ketika tubuh Anda sehat dan kuat, Anda berseri-seri, "Oh ya, bintang di pihakku." Tapi kadang Anda tersiksa oleh penyakit atau rasa sakit dan Anda mengeluh, "Ya ampun, karma macam apa pula ini?" Itulah ular beracun. Sama pula dengan batin. Jika segala sesuatu berlangsung lancar, Anda senang dan merasa hidup ini boleh juga. Kemudian sesuatu membuat Anda sedih, dan Anda tidak bisa tidur memikirkannya, terbaring di ranjang dengan air mata mengalir. Batin beracun itu seperti ini. Ular menggigit kita, tapi kita tidak menyadarinya.
Buddha ingin kita mempelajari Dhamma untuk mengetahui batin dan badan kita sendiri. Setiap pagi di wihara saat membaca parita kita melafal, wujud tidak tetap, perasaan tidak tetap, pencerapan tidak tetap, bentukan pikiran tidak tetap, kesadaran tidak tetap. Dan kemudian, wujud bukan kita atau milik kita, dan seterusnya untuk gugus-gugus lainnya. Melalui batin dan badan, tiada hal lain selain ketidaktetapan. Tiada satu pun yang merupakan kita atau diri kita. Ada, lalu hilang, muncul dan berlalu. Beginilah adanya, kapanpun dan dimanapun. Sebagian orang akan mendengar kata-kata, tidak ada yang milikku, dan mereka bergagasan bahwa mereka seharusnya membuang semua kepemilikan mereka. Cuma dengan pemahaman dangkal orang-orang bertengkar mengenai apa maksud hal ini dan bagaimana menerapkannya. Namun ini sesuatu untuk direnungi dengan hati-hati. Ini bukan diriku. Tidak berarti Anda sebaiknya mengakhiri hidup Anda atau membuang kepemilikan Anda. Ini berarti Anda seharusnya melepas kelekatan. Ada tingkatan realita konvensional dan tingkatan realita mutlak, kesepakatan dan pembebasan. Di tingkatan konvensi ada Tuan A, Nyonya B, Tuan M, Nyonya N, dan seterusnya. Kita menggunakan istilah kesepakatan ini demi kenyamanan dalam berkomunikasi dan bekerja di dunia. Buddha tidak mengajar bahwa kita seharusnya tidak menggunakan hal-hal ini, namun bahwa kita seharusnya tidak melekat pada mereka hal-hal yang nyata mutlak. Kita seharusnya menyadari bahwa mereka kosong. Jika kita hanya melihat secara dangkal, segala sesuatu akan tampak nyata. Namun jika kita menyelidiki secara saksama ke intinya, mereka sekedar begitu saja. Sekedar badan, sekedar batin, sekedar kebahagiaan, sekedar penderitaan. Cuma itu. Pada akhirnya, jika kita tidak memahami segala sesuatu ini, mereka beracun, seperti kobra yang dapat membunuh kita dan yang kita ambil atau injak karena kita tidak tahu itu apa. Jika batin tidak sadar akan nafsu dan kotoran batinnya, kita menderita. Batin bisa membawa kita ke banyak kebingungan dan pertikaian. Ketika tubuh menjalani alur perubahannya yang alami, kita menangis dan meratap karenanya. Inilah ular beracun badan dan batin. Duka hebat yang orang-orang alami hanyalah produk dari batin mereka sendiri. Sebagian orang sangat penuh ketakutan. Ini karena mereka membiarkan batin mereka berkelana liar, memikirkan sesuatu secara berlebihan. Ketika mereka sendirian di tempat gelap, mereka menjadi ketakutan, berpikir akan hantu atau apa saja, dan mereka bisa lompat dan kabur. Cuma pemikiran saja membuat mereka lari. Batin yang gelap melipat gandakan pemikirannya sendiri dengan cara ini. Ini bukan kita, bukan milik kita, tidak pasti sedikit pun. Tapi batin bisa dilatih. Jika kita berani, kita akan berpikir secara berbeda, meningkatkan keberanian dan mengusir perasaan takut. Jadi kita memiliki 26 hari perumah tangga dan 4 hari monastik untuk datang dan berlatih. Jika kita tidak bisa pergi ke wihara atau pusat, kita seharusnya memahami apa tujuan mereka dan melatih kita sendiri praktek di rumah. Adalah baik untuk tidak melupakan prinsip hari-hari praktik. Anda punya banyak hari untuk melakukan urusan Anda, sehingga pada saat Anda bisa berhenti bekerja mencari nafkah, lewatkan waktu untuk melatih hati Anda. Setelah mendapat ajaran dan latihan, Anda kemudian bisa kembali ke penghidupan Anda. Hati Anda akan menjadi terusik dan bingung, sehingga Anda kembali untuk berlatih lagi. Dan kemudian Anda kembali ke pekerjaan Anda. Anda belajar untuk membuat jalan Anda di dunia seperti ini. Mempelajari jalan yang benar sehingga Anda bisa mencari nafkah tanpa menderita karenanya. Anda mulai memahami ketidaktetapan. Anda melihat bahwa melekat terhadap yang tidak tetap dan fenomena yang tidak pasti selalu akan membawa hasil-hasil yang tidak memuaskan. Jadi inilah pembagian yang diwariskan oleh para bijaksana. Sisihkan 4 hari dalam sebulan untuk latihan spiritual. Ini adalah waktu untuk perenungan, mendengarkan ajaran, berpikir dan bermeditasi sesuai ajaran. Jika seluruh 30 hari digunakan untuk kehidupan duniawi, mungkin itu akan membawa ke lebih banyak kesukaran. 26 hari sudah cukup. 26. Jangan jadi Buddha. Entah jenis dhamma apa yang kita pelajari, jika kita tidak merealisasi kebenaran mutlak dalam hati kita, maka kita tidak akan mencapai kecukupan hati.
Sebuah apel adalah sesuatu yang bisa Anda lihat dengan mata Anda. Anda tidak bisa mengetahui rasa apel hanya dengan melihatnya. Namun Anda bisa melihat apel itu. Anda tidak bisa melihat rasanya. Namun cita rasa itu ada di sana. Anda hanya bisa mengetahuinya ketika Anda mengambil apel dan memakannya. Dhamma yang kita ajarkan seperti apel. Hanya mendengarnya, orang tidak benar-benar mengetahui rasanya. Ketika mereka mempraktekannya, pada saat itu cita rasanya baru bisa diketahui. Rasa apel tidak bisa diketahui dengan mata dan kebenaran Dhamma tidak bisa diketahui dengan telinga. Ada pengetahuan, memang, tapi pengetahuan tidak mencapai kenyataan. Kita harus menerapkannya dalam praktek. Lalu kebijaksanaan muncul dan kita mengenali kebenaran mutlak secara langsung. Kita melihat Buddha di sana. Jadi saya membandingkan Dhamma dengan apel dengan cara ini. Demi membantu murid-muridnya merealisasi Dhamma, Buddha mengajarkan sebuah jalan tunggal, namun dengan pendekatan dan ciri yang berbeda. Ia tidak hanya menggunakan satu bentuk ajaran atau menghadirkan Dhamma dengan cara yang sama kepada setiap orang. Namun ia mengajar dengan tujuan tunggal menyadari kebenaran mutlak dan melampaui dukkha. Semua meditasi yang ia ajarkan hanya untuk tujuan yang satu ini. Tanya jawab, murid. Sebagian orang menganggap Buddhisme itu nihilistik dan ingin menghancurkan dunia. Ajancah, pemahaman mereka tidak sempurna atau tidak matang. Mereka takut semuanya akan selesai, bahwa dunia akan berakhir. Mereka menganggap Dhamma sebagai sesuatu yang kosong dan nihilistik. Jadi mereka merasa kecil hati ketika mereka mendengarnya. Namun cara mereka hanya membawa pada air mata. Pernahkah Anda melihat bagaimana rupanya ketika orang takut akan kekosongan? Para perumah tangga mencoba mengumpulkan kepemilikan dan menjagai mereka seperti tikus. Apakah ini melindungi mereka dari kekosongan keberadaan? Mereka masih saja berakhir di kayu pembakaran mayat. Segalanya hilang bagi mereka. Namun selagi mereka hidup, mereka berupaya berpegang pada segala sesuatu. Setiap hari mereka takut akan kehilangan, mencoba menghindari kekosongan. Dengan begini, apakah mereka menderita? Tentu saja, mereka benar-benar menderita. Ini karena tidak memahami tiadanya inti sejati dan kekosongan segala sesuatu. Tidak memahami ini, orang-orang tidak bahagia. Karena orang-orang tidak melihat pada diri mereka sendiri, mereka tidak benar-benar mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan. Bagaimana Anda menghentikan hayalan ini? Orang-orang percaya bahwa ini aku, ini milikku. Jika Anda memberitahu mereka mengenai ketiada dirian, bahwa tiada suatu apapun yang merupakan aku atau milikku, mereka langsung ingin berdebat mengenai hal ini. Bahkan Buddha, ketika ia mencapai pencerahan, merasa letih dalam hati ketika ia mempertimbangkan hal ini. Ketika ia pertama kali tercerahkan, ia berpikir akan terlalu sulit untuk menjelaskan mengenai jalan ini kepada orang lain. Namun kemudian, ia menyadari bahwa sikap seperti ini adalah keliru. Jika kita tidak mengajar orang-orang seperti itu, siapa yang akan kita ajar? Ini adalah pertanyaan saya, yang sering saya gunakan untuk menanyai diri saya sendiri pada saat-saat saya jenuh dan tidak ingin mengajar lagi. Siapa yang seharusnya kita ajar jika kita tidak menjangkau yang gelap batinnya? Tidak ada tempat lain untuk mengajar. Ketika kita muak dan ingin melarikan diri dari yang lainnya, kitalah yang gelap batin. Murid, bagaimana jika kita bercita-cita menjadi Paceka Buddha yang sadar sendirian, yang mencapai pencerahan tanpa guru dan tidak mengajar pihak lain? Ajancah. Istilah-istilah seperti itu sekadar pengandaian untuk keadaan batin. Tapi menjadi sesuatu adalah beban. Jangan menjadi apapun. Jangan menjadi apapun sama sekali. Menjadi Buddha adalah beban. Menjadi Paceka adalah beban. Jangan berhasrat menjadi, saya adalah Tuan Smith. Saya adalah biku. Mempercayai bahwa Anda benar-benar eksis seperti itu adalah dukkha. Tuan Smith semata-mata kesepakatan. Biku semata-mata kesepakatan. Jika Anda percaya bahwa Anda benar-benar ada, itu membawa dukkha. Jika ada Tuan Smith, maka bila seseorang mengkritiknya, Tuan Smith menjadi marah. Itulah yang terjadi jika menganggap hal-hal ini sebagai nyata. Tuan Smith menjadi terlibat dan siap berkelahi. Jika tidak ada Tuan Smith, maka tidak ada siapapun di sana. Tidak ada yang menjawab telepon, kring, kring, tidak ada yang mengangkatnya. Anda tidak menjadi apapun. Tidak ada yang menjadi apapun.
dan tidak ada duka. Suatu ketika, seorang biku datang menemui saya, dan ia langsung membuka rahasia. Luang Por, saya telah mencapai pemasuk arus, atau tataran pertama pencerahan. Yang terpikir untuk saya ucapkan adalah, ya, saya rasa itu sedikit lebih baik ketimbang jadi anjing. Memanggil seseorang dengan kata anjing adalah salah satu hinaan terparah di Thailand, dan tidak diucapkan dengan ringan oleh siapapun. Ia tidak menyukai kata-kata itu, dan ia pergi dengan tersinggung berat. Pemasuk arus itu marah. Jika kita mempercayai kita menjadi sesuatu atau seseorang, maka tiap kali telepon berdering, kita mengangkatnya dan menjadi terlibat. Bagaimana kita bisa membebaskan kita dari hal ini? Kita harus melihatnya dengan jernih dan mengembangkan kebijaksanaan supaya tidak ada Tuan Smith yang mengangkat telepon. Jika Anda adalah Tuan Smith dan Anda menjawab telepon, Anda akan melibatkan Anda sendiri dalam duka. Jadi jangan jadi Tuan Smith. Cukup kenali bahwa nama dan gelar ini cuma ada di tingkat konvensi. Jika seseorang menyebut Anda baik, jangan jadi itu. Jangan pikir aku baik. Jika seseorang mengatakan Anda buruk, jangan pikir aku buruk. Jangan coba menjadi apapun. Ketahuilah apa yang terjadi, namun saat itu jangan melekat pada pengetahuan pula dengan berpikir, aku adalah orang yang sadar. Orang-orang tidak bisa melakukan ini. Mereka tidak tahu tentang ini semua. Saya suka menggunakan perumpamaan naik dan turun tangga. Ketika Anda turun dari lantai atas, Anda ke lantai bawah, dan Anda melihat lantai bawah. Ketika Anda naik tangga lagi, Anda melihat lantai atas. Ruang di antaranya tidak Anda lihat. Ini artinya Nibbana tidak terlihat. Kita melihat wujud fisik benda-benda, namun kita tidak melihat kelekatan. Kelekatan di lantai atas dan lantai bawah. Itulah menjadi dan kelahiran. Kita terus-menerus hidup dengan menjadi sesuatu. Tempat tanpa menjadi adalah kosong. Ketika kita mencoba mengajar orang mengenai tempat yang kosong, mereka hanya mengatakan, tidak ada apa-apa di sana. Dibutuhkan praktik sejati agar hal itu bisa diketahui. Kita telah bergantung pada menjadi, pada pencengkeraman diri sejak hari kelahiran kita. Ketika seseorang berbicara mengenai ketiadadirian, hal itu terlalu aneh. Kita tidak bisa mengubah persepsi kita dengan mudah. Jadi kita perlu membuat batin melihat hal ini melalui praktek, dan barulah kita bisa mempercayainya. Oh, itu sungguh benar. Ketika orang-orang berpikir, ini milikku, mereka merasa bahagia. Tapi ketika hal yang milikku tadi hilang, maka mereka akan menangisinya. Inilah jalan duka yang akan muncul. Kita bisa mengamati ini. Jika tidak ada milikku atau aku, maka kita bisa memanfaatkan segala sesuatu selama kita hidup, tanpa kelekatan pada mereka sebagai milik kita. Jika mereka hilang atau rusak, itu wajar saja. Kita tidak melihatnya sebagai milik kita atau milik siapapun, dan kita tidak memunculkan diri kita sendiri atau diri orang lain. Saya berpikir bahwa pada dasarnya orang-orang takut akan perubahan dan takut akan kematian. Sudah lahir mereka tidak mau mati. Tapi apa itu logis? Ini seperti menuang air ke dalam gelas, namun tidak menginginkannya untuk terisi penuh. Jika Anda terus menuang air, Anda tidak bisa mengharapkannya tidak akan penuh. Namun orang lahir dan tidak mau mati. Pikirkan ini. Jika orang lahir tapi tidak pernah mati, apakah itu akan membawa kebahagiaan? Jika tidak ada seorang pun yang datang ke dunia ini mati, segalanya akan jauh lebih buruk. Ujung-ujungnya kita semua mungkin akan makan kotoran. Di mana kita semua akan tinggal? Ini seperti menuang air ke dalam gelas tanpa henti, namun tetap tidak mau gelas itu penuh. Kita benar-benar harus memikirkan segala sesuatu secara menyeluruh. Jika kita benar-benar tidak mau mati, kita seharusnya merealisasi tanpa kematian, seperti yang Buddha ajarkan. Apakah Anda tahu apa artinya tanpa kematian? Meskipun Anda mati, jika Anda memiliki kebijaksanaan menyadari anatta, ini seakan-akan Anda tidak mati. Tidak mati, tidak lahir. Itulah di mana segala sesuatu bisa diselesaikan. Terlahir dan mendambakan kebahagiaan dan kenikmatan tanpa mati sama sekali bukanlah jalan yang benar. Namun itulah yang orang-orang ingini, jadi tidak ada akhir duka bagi mereka. Praktisi sejati tidak menderita. Praktisi biasa masih menderita,
karena mereka masih belum menuntaskan jalan praktek. Mereka masih belum menyadari tanpa kematian, jadi mereka masih menderita, mereka masih terkena kematian. Lahir dari rahim, bisakah kita menghindari kematian? Selain menyadari bahwa tidak ada diri sejati, tidak ada cara lain untuk menghindari kematian. Aku tidak mati. Sangkara atau fenomena terkondisi mengalami transformasi, mengikuti sifat alami mereka. Ketika orang-orang lain melihat orang seperti itu dan mencoba memahaminya, mereka mungkin akan melihat seseorang yang tidak waras. Tapi ini bukan orang gila. Ini seseorang yang tekun. Orang seperti itu benar-benar tahu apa yang bermanfaat dalam banyak cara yang berbeda. Ketika orang tercerahkan melihat orang-orang biasa, orang-orang duniawi, ia akan melihat mereka sebagai gelap batin, seperti anak kecil. Ketika orang-orang duniawi memikirkan mengenai orang tercerahkan, mereka pikir ia sudah kehilangan kewarasan. Makhluk tercerahkan tidak memiliki minat akan segala sesuatu yang deminya orang duniawi hidup. Dengan kata lain, seorang arahat dan seorang gila itu mirip. Ketika orang-orang melihat arahat, mereka pikir dia gila. Jika Anda menyumpahinya, dia tak peduli. Apapun yang Anda katakan kepadanya, dia tidak bereaksi, seperti orang gila. Namun gila dan punya kesadaran. Orang yang benar-benar gila mungkin tidak marah ketika disumpahi, namun itu karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Seseorang yang mengamati arahat dan orang gila mungkin melihat mereka itu sama. Namun yang paling rendah adalah gila. Hidup dalam kondisi mencintai diri yang meluap-luap, sementara yang paling tinggi adalah arahat, yang bebas dari semua gagasan dan kepedulian akan diri. Jika Anda melihat perwujudan luar mereka mungkin tampak serupa. Namun kesadaran dalam batin mereka, indera mereka terhadap segala sesuatu sangatlah berbeda. Pikirkan ini. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang semestinya membuat Anda marah dan Anda hanya membiarkannya, orang mungkin pikir Anda gila. Jadi ketika Anda mengajari orang mengenai hal-hal ini, mereka tidak mudah memahaminya. Ini harus dijadikan bagian dari mereka dan dialami langsung agar benar-benar mereka pahami. 27. Gigiku, bantalku, kelapaku. Kita mendengar kata-kata dhamma seperti tidak ada yang merupakan kita atau milik kita. Dan mungkin kita pikir kita sudah sangat paham. Ketika saya mulai berlatih, saya bermeditasi mengenai bagian-bagian tubuh dan merasa saya mendapat berbagai pandangan cerah akan anatta dan menjadi tidak melekat akan segala sesuatu. Kemudian suatu hari, saya kehilangan sebuah gigi. Oh, gigiku copot. Sepertinya aku mulai tua. Seketika saya menjadi sendu dan kecil hati. Kemudian, saya memutuskan pergi melakukan tudong, pertapaan mengembara. Tudong seharusnya menjadi praktek kesederhanaan tertinggi. Biasanya Anda hanya membawa mangkuk, jubah, dan beberapa benda penting seperti saringan air, jarum, dan benang. Saya pikir saya tidak memiliki banyak kelekatan terhadap barang-barang dan mampu berkecukupan dengan yang sedikit. Namun ketika saya memasukkan barang-barang untuk bersiap pergi, saya tidak tahan meninggalkan apapun. Saya mengepak sebuah kantung yang sangat besar, dan kantung itu mulai terlihat lebih berat dari yang bisa saya bawa. Kemudian saya memikirkan bantal saya, dan saya memutuskan bahwa saya harus memiliki itu juga. Setiap barang kelihatannya milikku, dan setiap barang tampak begitu diperlukan. Bahkan sabut kelapa yang saya gunakan untuk menggosok lantai. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang